ketika berdoa. Ketika berdoa, Rasulullah SAW mengatakan, Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam kondisi kalian yakin akan diijabahi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang berdoa dengan hati yang lalai. Berbaik sangka, yakin dikabulkan, tapi berdoa dengan fokus, ya. Kata diriwayatkan Umar bin Khattab mengatakan, Inilah ahmilu hammal ijabah, walakinni ahmilu hammad du'a. Sungguhnya aku tidak pusing tentang dikabulkan doaku. Yang bagi saya kapan saya berdoa. Karena kalau saya berdoa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah punya cara pengkabulan tersendiri. Tapi seorang ketika berdoa kepada Allah, dia yakin. Jangan dia berdoa, siapa tahu dikabulkan. Coba-coba deh, siapa tahu. Jangan coba-coba. Coba-coba kalau itu manusia. Kalau Allah tidak ada yang sulit bagi dia. Ya, tidak ada yang sulit bagi dia. Ya. Liya'zim ahadukumul mas'alah, fa innallaha la mustakriha lahu. Hendaknya kalian bulatkan permintaan kepada Allah. Ya, jangan ragu-ragu. Karena Allah tidak ada yang maksa dia. Allah mudah mengabulkan, tidak ada yang sulit, ya. Ya, tidak ada yang sulit bagi Allah. Semuanya tinggal apa? Kun fayakun. Allah kasih ente kaya raya, enggak ada masalahnya. Enggak ada susahnya, ya. Ya, biyadikal khair, pada tanganmu segala kebaikan. Kalau kita minta kepada manusia yang asetnya terbatas, kita mungkin bisa berburuk sangka. Kita minta sama dia, sekaya apapun asetnya terbatas. Minta sekali dikasih, minta dua kali dikasih, minta ketiga kali mulai wajahnya cemberut. Minta keempat kali mulai marah, minta kelima diusir, ya. Padahal dia kaya raya, tapi begitulah manusia diciptakan cinta dengan dunia. Meskipun asetnya sangat banyak, dimintain terus dia pun jengkel, ya. Dia jengkel, ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, aset tidak terbatas, tinggal ciptakan aset. Tinggal kun fayakun. Apa yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita? Cuma Allah mengabulkan, Allah yang lebih tahu terbaik bagi kita. Jadi ketika berdoa yakin mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, mudah. Ya. Tinggal ikuti adab-adab berdoa. Intinya jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatakan, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an." Jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau Muhammad tentang aku, katakanlah aku sangat dekat, aku kabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Kedekatan sini maksudnya dekat dalam mengabulkan apa? Doa. Jadi Allah suruh Nabi SAW mengkabarkan kepada hamba-hambanya bahwasanya Allah Maha mengabulkan doa. Sangat dekat untuk mengabulkan doa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Jangankan kita, bahkan orang-orang musyrikin dikabulkan doanya. Wa idza raqibu fil fulki da Allah mukhlishina lahuddin. Jika mereka orang musyrikin sedang berlabuh di lautan, berlayar di lautan, kemudian diterpa dengan ombak yang besar, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas, Allah kabulkan. Falamma najahum ilal barri idza hum yusyrikun. Tatkala Allah selamatkan di daratan, mereka syirik kembali. Nanti mereka dalam kondisi genting berdoa kepada Allah lagi, dikabulkan lagi. Ini musyrik aja dikabulkan, apalagi anta muwahhid. Iblis saja dikabulkan. Iblis mengatakan apa? Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Rabbku, tangguhkanlah kematianku sampai hari kebangkitan. Qala innaka minal munzirin. Kau akan ditangguhkan. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai waktu yang ditentukan. Bukan sampai hari kiamat, tapi hari sebelum kiamat kau akan dibiarkan hidup untuk menggoda manusia. Tapi doanya iblis dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau iblis dikabulkan, musyrikin dikabulkan, antum masih suudzon juga. Suudzon ya, akhi. Jangan suudzon. Berdoa perlu, ya, tapi ya tadi memang kan tidak semua yang kita minta dikabulkan dalam bentuk permintaan kita. Dikabulkan pasti, tapi bentuk pengkabulan belum tentu sesuai yang kita minta. Tapi tinggal doa saja, tidak ada ruginya orang yang berdoa. Orang berdoa pertama dapat pahala, dia pasti dapat, karena doa ibadah yang paling agung. Ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Orang berdoa mau dikabulkan permintaannya atau tidak, dapat pahala enggak? Kenapa? Terbukti dia seorang, dan itu subhanallah, kata Syekh Shalih Al-Syekh, orang yang berdoa, dia kumpulkan berbagai macam apa? Ibadah. Dia yakin ada Tuhan. Dia husnudzon kepada Allah, makanya dia minta. Dia tahu Allah Maha mendengar. Dia tahu Allah Maha kuasa. Dia tahu Allah Maha
melihat. Dia bisik-bisik, dia tahu Allah mendengar apa yang dia bisikan. Sehingga ketika dia berdoa, dia mengumpulkan banyak ibadah. Apalagi kemudian sampai menangis. Ya, dia ulang-ulang doanya. Maka meskipun tidak dikabulkan permintaannya, dapat pahala tidak? Dapat. Ya Allah, jika memang dia jodohku, mudahkanlah aku menikah dengannya. Kalau dia baik untukku, dekatkan aku apa? Kepadanya. Jika dia tidak baik untukku, jadikanlah baik untukku. Jadi, mau saya, kita berdoa mau dikabulkan, dapat apa? Pahala. Cuma masalahnya, pengkabulan masalah lain ya. Yang jelas orang doa tidak ada ruginya. Kalau tidak dikabulkan permintaannya, ditunda pada hari kiamat pemberiannya. Dan lebih baik pemberian di akhirat daripada di dunia.